Apa yang berbeda dari IELTS di tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya? Jadi, aku ambil IELTS dulu di tahun 2021 dan memutuskan untuk retake IELTS untuk keperluan aplikasi. Jadi aku di video ini akan merangkum apa saja perbedaan-perbedaan IELTS di tahun 2026 sekaligus formatnya, tingkat kesulitannya, pengalaman speaking, hingga berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menerima hasil dari IELTS tersebut. Check it out. So today is my test day. I believe that Allah will make everything easy for me and give me the score that I want for applying my PhD. Bismillah. Jadi hal yang pertama yang aku bahas yaitu format IELTS. Apakah sama IELTS di tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya? Formatnya cukup sama. Untuk setiap lembaga punya kebijakan masing-masing. Kebetulan aku ambilnya di IDP. Nah, aku memilih listening, terus reading dan writing, habis itu baru speaking. Ada juga jadwal yang speaking dulu. Ada sesi pagi atau sesi siang. Nah, ini bisa disesuaikan sesuai dengan teman-teman mau daftar yang apa. Apa sesi pagi, sesi siang, atau speaking dulu, atau speaking yang terakhir. Format kesimpulannya tetap sama di tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya jenis IELTS kan ada dua, paper based dan computer based. Nah, untuk aku prefer computer based karena lebih memudahkan aku untuk fokus. Kalau paper ada suara bolak-balik dan ada speaker di satu ruangan yang mana menurutku itu distraksi yang sangat besar. Sedangkan kalau computer based, aku lebih fokus pakai headphone yang aku punya sendiri. Ada juga bisa coret-coret kok tetepan di computer based, sama ada sekat-sekat. Sehingga aku merasa lebih fokus aja dengan format computer based. Lagi-lagi ini preferensi masing-masing ya. Oh ya, sama satu lagi, kalau kamu tipe yang lebih nyaman dengan mengetik, bisa mempertimbangkan untuk computer based. Tapi kalau tipe yang lebih nyaman untuk nulis, boleh juga ambil yang paper based. Tapi itu tadi ada kondisi-kondisi di mana teman-teman bisa tahu gitu ya, fokusnya seperti apa, apakah tidak terganggu dengan suara-suara atau sedikit terganggu seperti saya ketika ada suara yang cukup berisik gitu. Terus speakingnya gimana Kak? Jadi ini yang paling nggak bisa kita prediksi karena speaking itu sangat ditentukan oleh examiner. Nah, di tahun 2021 aku dapat examiner yang cukup menegangkan bagiku. Dia itu bertanya gitu ya, dan cara bertanya tegas, terus cara follow up question, memberikan pertanyaan runtutan itu kayak agak nyecer. Tapi surprisingly beliau ini murah nilainya di tahun 2021. Nah, bayangan saya di tahun 2026 dengan pengalaman lulus master memakai bahasa Inggris dan sering praktis juga ngomong, otomatis saya lebih rileks. Memang lebih rileks di tahun 2026 dan kebetulan eksaminernya juga sangat chill, slow, kayak santai gitu, nggak tanya yang aneh-aneh. Sekalipun ada follow up question, saya bisa menangani dan menjawabnya dengan cukup baik. Tapi surprisingly-nya juga ternyata nilainya agak mahal yang di 2026 ini. Jadi untuk pengalaman speaking ini sangat tergantung dengan apa yang didapat teman-teman gitu. Jadi untuk speaking ini tidak bisa diprediksi sama sekali. Mungkin waktu tes kayak nggak yakin tapi nilainya bagus tuh ada yang yakin, santai, kalem, tapi ternyata nilainya agak mahal, itu juga ada gitu ya. Lanjut ke bagian tingkat kesulitan. Nah, ini juga agak berbeda dari pengalaman saya di 2021 dan 2026. Kalau untuk listening di 2021 saya merasa tingkat kesulitannya itu moderate, kayak tengah-tengah. Sedangkan di 2026
ini lumayan tingkatan yang easy. Jadi jawaban-jawabannya itu predictable. Nah, untuk reading saya juga cukup yakin gitu ya. Reading adalah strength saya. Tapi di tahun 2026 ternyata passage kedua saya merasa sangat kesulitan. Biasanya waktu praktis itu saya punya spare waktu 5-10 menit, dan untuk real test kemarin hanya 10 detik saja spare waktu yang saya punya. Sedangkan 2021 tingkat kesulitannya itu kayak moderate, sedang-sedang aja gitu. Jadi saran saya untuk reading dan semua skill sih sebenarnya, prepare for the worst scenario aja teman-teman, karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Ada kalanya kita dapat soal yang enak, menurut kita mudah, ada kalanya menurut kita susah gitu. Nah, untuk speaking tingkat kesulitannya mirip sebenarnya. Lagi-lagi tergantung examiner. Menurut saya, mungkin dari kesiapan saya juga sih, di tahun 2021 saya kurang siap terhadap mental saya, sehingga ketika dicecer itu agak belepotan jawabnya, tapi ternyata nilainya nggak segitu buruk gitu. Pokoknya disiapin aja. Terus yang untuk writing, tingkat kesulitannya mungkin mirip gitu ya. Nah, di writing ini tahun 2021 saya dapet yang bagian angka, saya kebetulan lupa tas satunya, pokoknya dapat angka, tas duanya dapat cause solution, problem solution, seperti itu. Nah, di tahun 2026 saya dapat tas satunya yang proses, terus untuk tas duanya dapat direct question. Saya sempat cerita dengan temen yang tes bersamaan sama saya, dia hanya mempersiapkan yang angka-angka aja kayak line, terus bar chart, terus table, sama pie, itu aja 4 itu. Sedangkan dia kurang persiapkan di map sama proses. Surprisingly dia dapat map gitu. Jadi emang tipe soal sekalipun kita datang di hari yang sama itu beda-beda yang dapat. Terus untuk persiapan, jadi sebisa mungkin persiapkan di semua tipe soal, baik tas 1 ataupun tas 2, supaya menguasai aja gitu. Jadi untuk tingkat kesulitannya relatif sama di tahun 2026 dan 2021. Nah, untuk result time kan beda antara computer base yang kurang lebih 2 minggu dan computer base itu kurang lebih 1-5 hari. Di tahun 2021 saya dapat ya 5 harian. Terus di tahun 2026 ini di hari ketiga, kebetulan 2 hari sebelumnya itu liburan Imlek dan besoknya langsung keluar. Ada juga yang dapat 1 hari setelahnya. Ini tergantung cabang, tergantung banyak hal lah ya, tapi kurang lebih 1-5 hari. Dan untuk computer base hasilnya lumayan cepat. Oke, jadi kesimpulannya untuk formatnya kurang lebih masih sama di tahun 2026, dan untuk computer base ini hasilnya lebih cepat. Lagi-lagi untuk pemilihan apakah paper atau computer base ini tergantung preferensi teman-teman, mana yang lebih disukai. Terus untuk tingkat kesulitan ini beragam gitu ya, karena kan mungkin teman-teman punya skill atau pengetahuan mendalam di satu bidang dan kurang di bidang lain kayak gitu. Termasuk dari passage reading ini juga sangat menentukan. Jadi prepare for the worst aja sih. Bisa jadi di satu skill kita sangat diberi kemudahan, di skill lain ternyata cukup challenging rasanya. Jadi seperti itu, tapi dengan persiapan yang matang tentunya hal-hal ini bisa tetap terkendali apapun tantangannya. Untuk speaking, banyak-banyak latihan dengan pertanyaan yang tidak umum gitu ya. Jadi kita udah terbiasa untuk menghadapi follow up question dari examiner, yang mana beliau-beliau ini menanyakan yang nggak ada di guideline atau panduan secara spontan karena jawaban kita gitu. Jadi itu aja.
Kalau teman-teman punya pertanyaan atau apa konten yang mau dibahas lebih dalam lagi, silahkan komen di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye.